Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rati di Mami Beluga Investing. Kali ini kita akan bahas kalau punya uang Rp100.000, beli saham apa sekarang? Video ini adalah lanjutan dari seri 100.000, di mana dalam seri ini saya saring perusahaan dengan kriteria 1. Harga satu lotnya di bawah Rp100.000, 2. PE ratio di bawah 10, 3. Operating dan net profit margin masih positif, keempat, konsisten bayar dividen selama 5 tahun terakhir. Dari situ saya ketemu 13 perusahaan. Dan 8 dari 13 perusahaan itu telah saya bahas di 3 video sebelumnya. Hari ini akan saya bahas 3 lagi, yaitu 1. PT El Nusa Tbk atau ELSA, ELSA. 2. PT Radian Utama Intersinsco Tbk atau RUIS. 3. Tunas Baru Lampung Tbk atau TBLA. Disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir. Tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal. Kalau ada yang punya masukan, silakan tulis di komentar. Dan apa yang saya kemukakan di channel ini jangan dianggap sebagai nasihat keuangan ataupun investasi ya. Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum buat keputusan keuangan dan investasi. Saya rencananya akan membeli saham dan pegang selama masih masuk akal. Jadi bagi yang jual beli saham atau trading, mungkin apa yang saya kemukakan di video ini akan kurang sesuai ya. Tapi kalau tertarik, silakan nonton sampai selesai. Sekarang kita mulai dari PT El Nusa Tbk atau ELSA. PT El Nusa Tbk adalah perusahaan yang sudah lumayan lama ya, yang berumur lebih dari 50 tahun. Walaupun perusahaan yang lumayan tua, setidaknya lebih tua daripada saya, dia termasuk aktif di media sosial seperti Instagram, YouTube, dan LinkedIn. Secara garis besarnya, bidang bisnis PT El Nusa Tbk adalah penyedia solusi total bagi industri energi, dari hulu ke hilir. Di bagian paling hulu adalah menyediakan layanan survei geologis untuk eksplorasi cadangan minyak bumi, kemudian lebih ke hilir, penyedia jasa produksi, operasi, dan perawatan area pengeboran minyak. Lebih hilir lagi, menyediakan jasa transportasi dan distribusi. Sekarang kita lanjut ke PT Radian Utama Intersinsco Tbk atau RUIS. PT Radian Utama Intersinsco Tbk atau RUIS di mata awam saya sepertinya adalah salah satu saingan dari ELSA. RUIS bergerak di bidang yang memberikan jasa pendukung umum untuk minyak dan gas bumi dan sektor energi lainnya, meliputi jasa konstruksi, operasional dan pemeliharaan jasa lepas pantai, jasa pengujian, jasa inspeksi dan sertifikasi, perdagangan dan jasa penunjang lainnya. Oke, walaupun lebih muda dari Elsa, RUIS sepertinya tidak seaktif Elsa di media sosial. Terakhir, TBLA atau PT Tunas Baru Lampung Tbk. Ya, ini yang produksi Rose Brand ya. PT Tunas Baru Lampung Tbk atau TBLA didirikan tahun 1979, jadi sudah cukup lama ya, cukup tua. Perusahaan didirikan sebagai anggota kelompok usaha dari Sungai Budi Group. Sungai Budi Group sudah ada sejak tahun 1947. Wow, sudah tua sekali. PT Tunas Baru Lampung mulai beroperasi di Lampung pada awal 1975, di mana bergerak di bidang usaha pertanian dan pengolahan hasil pertanian, terutama minyak goreng. Sampai di 2020, TBLA mengelola area seluas 68.000 hektar untuk perkebunan kelapa sawit dan tebu yang terdiri dari area tanaman menghasilkan sawit sebesar 46.000 hektar dan area tanaman belum menghasilkan sawit sebesar 11.000 hektar, serta 11.000 hektar tanaman tebu, dengan lokasi perkebunan di wilayah Lampung, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Oke, nah sekarang kita lanjut melihat angka-angka kinerja ELSA, ELSA, RUIS, dan TBLA lebih dalam. Kita akan lihat EPS atau earning per share, PE ratio atau price to earning ratio, dan dividennya selama 5 tahun terakhir. Untuk melihat performa ketiga perusahaan ini, mari kita lihat laba per sahamnya dari tahun ke tahun. Untuk yang masih bingung apa itu EPS, bisa mengunjungi penjelasan saya tentang EPS di video saya sebelumnya. Link saya taruh di deskripsi ya. Oke, grafik di samping membandingkan laba per saham dari ketiga perusahaan, yaitu ELSA yang paling atas, RUIS di tengah, dan TBLA yang paling bawah. Di tiap grafik saya juga taruh garis hijau sebagai pertanda perusahaan sedang untung atau rugi. Garis hijau itu angka 0 ya. Kalau di bawah garis hijau artinya dia rugi. Oke, sekarang mari kita lihat garis satu persatu grafiknya. Pendapatan ELSA sepertinya menurun dari 2015 sampai dengan 2017. Dari sini saya tidak ada sesuatu yang janggal ya. Ada kemungkinan naik turunnya pendapatan usaha ada kaitan dengan harga minyak dunia. Tapi ini saya juga berhipotesis saya saja ya, belum saya gali lebih lanjut untuk membuktikan benar atau enggak hipotesis saya. Di laporan tahunan ELSA 2017 sendiri, penurunan sampai 2017 ini banyak merupakan dampak penurunan harga minyak dunia.
Penurunan harga minyak berdampak investasi di eksplorasi cadangan minyak baru berkurang. Hal ini juga yang mengakibatkan klien untuk usaha Elsa juga berkurang, jadi penghasilannya jadi berkurang. Sepertinya begitu. Oke, kemudian Ruiz juga mengalami tren yang sama dengan Elsa, akan tetapi penurunan sampai 2017 sepertinya lebih dalam. Situasi yang dialami Elsa juga kita ambil sebagai hal yang kemungkinan bisa menjelaskan penurunan laba dari Ruiz sampai dengan 2017. Oke, sekarang kita lanjut ke TBLA yang bidang bisnisnya beda ya. Ini minyak goreng sebagian besar ya. Selanjutnya TBLA juga mengalami peningkatan laba dari 2015 ke 2017 dan kemudian turun sampai 2019. Dari laporan keuangan tahunannya, perusahaan menjelaskan penurunan ini dikarenakan penurunan hasil panen. Cuaca kering diatributkan sebagai penurunan hasil panen selama 2 tahun terakhir. Oke, ya TBLA ini bergerak di bidang usaha pertanian, jadi panen mungkin terpengaruh dengan situasi iklim dan cuaca. Oke, dari ketiga data ini sepertinya tidak ada yang merugi selama 5 tahun terakhir, ya semua jauh di atas garis hijau ya, semua tidak ada yang turun di bawah garis hijau. Sekarang kita lihat apa efek pandemi ke performa ketiga perusahaan ini. Untuk meninjau apa efek pandemi ke ketiga perusahaan ini, mari kita bandingkan EPS per kuartalnya dari kuartal pertama tahun 2019, tahun lalu. Di grafik di samping ini saya kumpulkan laba per sahamnya dari tiap kuartal selama 2 tahun terakhir. Oke, video ini dibuat di bulan Desember 2020 dan dia mungkin akan tayang di bulan Januari ya, tapi untuk saat ini 2 tahun kemarin ya dimulai dari 2019 ya. Oke, sekilas ketiga perusahaan ini sepertinya mengalami tren pendapatan yang mirip-mirip. Turun drastis di kuartal pertama 2020, meningkat lagi di kuartal kedua 2020 dan turun kembali di kuartal ketiga 2020. Di laporan keuangan interim sampai Juni 2020, Elsa sempat menyampaikan bahwa jumlah bisnis berkurang sebagai akibat dari pandemi. Tapi laporan keuangan 9 bulan terakhir 2020 tidak ada menyebut dampak pandemi. Kemungkinan bisnis sudah kembali berjalan ya. Kemudian Ruiz sepertinya mengalami hal yang sama. Pendapatan Ruiz sepertinya terpengaruh dengan pandemi. Di kuartal pertama 2020, Ruiz mencatat kerugian. Dia turun di bawah garis hijau itu yang garis titik yang hijau itu ya. Di kuartal kedua 2020 pendapatan Ruiz melonjak ke di atas 20 bahkan melampaui 25 ya per sahamnya. Ini sepertinya efek tertunda pekerjaan yang di kuartal 1 ya. Jadi penghasilannya atau labanya pindah ke kuartal 2 2020. TBLA sendiri sudah mengalami penurunan pendapatan dari 2019 dan lebih dalam di kuartal pertama 2020. Akan tetapi tidak sampai merugi sampai seperti Ruiz ya. Di kuartal kedua 2020 pendapatan kembali meningkat dan turun kembali di kuartal ketiga. Sekarang mari kita lihat seberapa keuntungan yang kita lihat ini dibagikan ke pemegang saham. Sekarang kita lihat seberapa laba perusahaan yang dapat dibagikan kepada pemilik. Dalam hal ini pemegang saham, yaitu dividen. Untuk yang perlu pengingat apa itu dividen, silakan menonton video saya sebelumnya tentang dividen. Kalau kuota nggak banyak, bisa juga baca di versi blognya ya, saya sertakan juga linknya. Oke, di grafik ini saya cantumkan dividen yang dibagikan ke pemegang saham sebagai garis tebal. Saya juga cantumkan garis tipis yang menandakan laba per sahamnya di tahun yang sama. Jadi kita tahu, punya bayangan seberapa banyak laba per saham yang dibagikan sebagai dividen. Oke, di garis dividen saya cantumkan 2 angka untuk tiap titiknya. Angka yang di atas adalah jumlah dividen per saham dalam rupiah. Kemudian angka di bawahnya adalah persentase dividen dari laba per sahamnya yang dibagikan. Sekarang kita lihat satu persatu. Elsa rajin bagikan dividen dan besarnya sepertinya setara dengan laba per saham kecuali di tahun 2014. Mungkin 2014 adalah tahun spesial ya. Saham Elsa dividen Elsa maksud saya berkisar antara 4 sampai dengan 12 rupiah, kecuali yang itu ya tahun 2014 yang mewakili antara 8 sampai dengan 30% dari laba perusahaannya. Kalau lihat dari persentase ini sendiri, saya rasa persentasenya lumayan nyaman. Perusahaan nggak ngos-ngosan buat bayar dividen, kecuali yang tahun 2014 tadi ya, yang agak-agak nggak wajar itu. Oke, kemudian Ruiz juga saya rasa lumayan wajar dalam pembagian dividennya, setidaknya tidak ada kelihatan pembayaran yang lebih tinggi dari laba per sahamnya.
Dividen Ruis berkisar antara 5 sampai dengan 10 rupiah per saham, tergantung dari labanya. Besaran dividen ini mewakili antara 10 sampai dengan 26% dari laba per sahamnya. Oke, jadi masuk akal. Terakhir, TBLA. Kalau dari tahun 2016 itu dianggap sebagai pencilan atau tahun spesial ya, karena jumlah dividen yang dibagikan lebih tinggi dari laba per sahamnya. Selain itu, jumlah dividen yang dibagikan lumayan wajar. Karena dividen 2016 jauh lebih tinggi dari pendapatan per sahamnya, saya belum yakin untuk itu ya, apa yang sebenarnya terjadi. Oke, selain itu di tahun 2018 sampai dengan 2019 juga pendapatan TBLA menurun karena penurunan panen seperti yang kita bahas sebelumnya. Akan tapi dividennya tetap di Rp25. Bagusnya dividen di 2019 cuma 18% dari laba perusahaannya, jadi tidak terlalu mengkhawatirkan menurut saya. Oke, setelah kita tahu berapa potensi yang mungkin didapat sebagai pemegang saham, mari kita lihat apa sahamnya masih cukup murah untuk dibeli. Sekarang mari kita lihat dan bandingkan perusahaan mana yang cukup murah dengan prospek bagus untuk potensi yang saya miliki. Mengacu pada grafik, idealnya PI-nya atau PI rasionya ya berada di bawah antara garis horizontal hijau dan merah. Kalau di bawah merah, perusahaan artinya sedang rugi. Kalau di atas garis hijau, artinya perusahaannya sedang kemahalan. Untuk yang perlu pengingat apa itu PI rasio, silakan menonton video saya sebelumnya tentang PI. Kalau kuota nggak banyak, bisa juga baca di versi blognya. Saya juga cantumkan di deskripsi linknya keduanya ya, untuk blog dan video. Kalau dilihat PI per kuartalnya, sepertinya ketiga perusahaan masih murah untuk dibeli ya. PI per kuartal dari kuartal pertama tahun lalu tahun 2019, karena video ini direkam di bulan Desember 2020. Semua PI-nya masih di bawah 10 ya, ketiga perusahaan ini. Elsa cenderung lebih murah ke sini ya. Kemudian Ruis yang bergerak ke arah mahal makin mendekati angka 0. Begitu juga TBLA yang sepertinya merangkak makin mahal. Tapi ya masihlah di bawah 8 sejauh ini. Oke, kesimpulan. Sebagai penutup, di sini saya sampaikan zona harga yang saya rasa saya nyaman untuk membeli ketiga perusahaan yang saya review hari ini. Sayang sekali untuk Elsa, karena dari saat saya mulai seri 100.000 ini sampai saya selesai analisis, Elsa sudah merangkak lumayan tinggi, sehingga tidak lagi berada di zona murah untuk saya beli. Batas Elsa adalah Rp341 per saham. Per sesi penutupan Jumat kemarin, tanggal 11 Desember 2020, Elsa ada di Rp368, Ruis ada di 318, dan TBLA di Rp805. Jadi per lotnya Elsa ada di 36.800, sedangkan Ruis di 31.800 dan TBLA di 80.500. Oke, beda dengan Elsa, Ruis dan TBLA batasnya adalah 390 dan 1011. Jadi dan Rp391 per saham untuk Ruis dan Rp1.011 per saham untuk TBLA. Jadi kalau dibandingkan dengan harga kemarin, hari Jumat 11 Desember 2020, harga saham Ruis dan TBLA masih dalam zona nyaman saya. Untuk saat ini sayangnya dana saya sudah menipis, jadinya saya belum bisa beli saham lagi. Tapi kalau saya sudah ada dana yang masuk lagi ke rekening investasi saya akan lihat lagi analisis ini dan putuskan apa saya mau beli saham dari salah satu dari perusahaan ini. Dari segi harga dan dividen sih saya rasa Ruis dan TBLA masih lumayan ya. Oke, terima kasih banyak udah nonton, ikuti terus perjalanan saya untuk belajar investasi ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.